Saya buka kotak itu, ternyata sudah ada banyak lembaran-lembaran uang. Dia punya beberapa pabrik, yaitu pabrik tempe dan tahu. Gus, ini saya titipkan uang dengan hasil pesugihan saya. Itu nilainya seperti yang dia katakan 200 juta ya. Tiba-tiba dari balik pintu dan dari balik tembok itu menembus atau datang begitu saja. Tamunya itu satu sosok yang penuh dengan bulu, ada banyak juga. Dari hampir sekeliling saya itu ada banyak makhluk yang seperti itu. Sebentar. Nah, ya. Saya dokap deh. Makhluknya. Sekarang? Ya ada bulu ini ya. Ngambek ini. Jadi gimana ya? Tapi karena udah termakan waktu dan memang sudah artinya udah diinkan dengan ilmu, tidak terlalu membahayakan juga. Ini kemarin saya nggak bisa tidur di rumah tuh. Saya persiapkan dulu ini untuk acara ini nih. Kenikmatan janji setan memang menggiurkan. Namun semua berubah ketika tumbal diserahkan. Gelimang harta tak lagi menjadi harapan. Ketika tumbal orang semakin banyak diminta. Namun, perjanjian pesugihan tak mudah diputus. Karena sifat makhluk goib yang jolim dan rakus. Beratnya kisah pemutusan janji pesugihan ini dilakukan secara sabar oleh Gus Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan sobat selalu sehat dan melimpah rezekinya ya. Amin, amin. Sobat, hari ini sudah kita siapkan narasumber yang baru ini. Belum pernah ada di Malam Mencekam ya. Seorang Gus, dikenal dengan sebutan Gus Muh ya. Kalau nama panjangnya Gus Muhtar. Ya. Panggilannya Gus Muh gitu ya. Ya. Nah, Gus Muh ini punya pengalaman yang mencekam, mengerikan. Jadi memutus perjanjian orang yang melakukan pesugihan ya gitu ya. Ya, insyaallah begitu. Tahun 2020 ya Gus ya. Tahun 2020-an. Itu berapa lama ngobatinnya Gus yang kayak gitu? Sekitar kalau didurasikan totalnya sekitar 1 bulanan lah. Berat juga ya Gus ya. Berat juga. Nah, sebelum mulai nih Gus, orang yang saran sedikit untuk para penonton Ya. yang mau melakukan pesugihan ya Gus ya. Ya. Apa Gus? Pendek aja Gus. Janganlah. Saya sarankan seberat apapun permasalahan hidup yang menyangkut kepada perekonomian, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Seharusnya bagaimana Gus? Seharusnya kita menyikapinya? harus bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan nanti Allah akan berikan jalan-jalan keluar daripada kesulitan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, tuh sobat, dari Gus Muh sudah kasih quote ya. Jadi jangan melakukan Ya, pesugihan. seperti itulah. Berbahaya. Ya, sangat berbahaya sekali. Gus, apa kesibukan sekarang Gus? Saya mengajar di Majelis Taklim. Kebetulan saya kesehariannya memberikan tausiah dari majelis ke majelis sesuai undangan-undangan, dan ada juga di majelis saya sendiri anak-anak didik saya, insya Allah. Banyak ya anak didik ya? Adalah. Oke Gus, mudah-mudahan lancar dan Amin, amin. santri-santrinya sehat semua ya Gus ya. Amin. Oke sobat, jangan kemana-mana, ini kisahnya sangat menarik. Kita akan simak dari Gus Muh. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Oke, ini dia Gus Muh.
Kisah awalnya itu pada tahun 2020. Kebetulan pada saat itu saya kedatangan beberapa orang tamu. Jumlahnya ada 2 orang ya. Kebetulan pada waktu itu saya sedang rileks-rileks di depan rumah. Dan saya kira tamu itu agak berbeda daripada tamu-tamu yang sebelumnya. Kenapa saya bilang berbeda? Karena saya lihat dari raut muka mereka yang datang ke saya itu sepertinya menanggung beban yang sangat berat. Suami istri? Kayaknya seperti suami istri. Belakangan setelah ditanya-tanya ya suami istri lah. Layaknya tamu saya persilahkan untuk masuk ke ruangan yang seperti biasanya saya menghadapi tamu. Dan setelah mereka duduk dengan santai, lalu saya tanya-tanya dari mana dan siapa ini gitu. Saya bilang, Bapak Ibu kalau tidak keberatan, dari mana asalnya dan apa tujuannya? Saya dari Tangerang, Gus. Oh ya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu ini suami istri bukan? Ya, kami suami istri, Gus. Kebetulan kami ini dapat informasi bahwasannya informasi Gus ini dari daerah Majalengka. Kami dapat dari teman-teman dan saudara-saudara. Jadi kami mendatangi Gus ini secara sengaja. Dan tentunya kami ada maksud dan tujuan. Saya langsung saja tanya mereka, mohon maaf Bapak dan Ibu jika tidak keberatan, saya langsung tanya saja. Kalau memang tidak keberatan atau kalau mau istirahat, istirahatkan saja dulu. Tapi mereka tidak keberatan untuk langsung ditanya-tanya sama saya. Saya bilang, apa maksud dan tujuannya? Mereka bilang, saya adalah suaminya yaitu Pak Wawan. Dan ini istri saya adalah Bu Wati. Namanya, mohon maaf sudah saya samarkan untuk menjaga privasi mereka lah gitu. Selanjutnya setelah saya tanya apa maksud dan tujuannya, mereka sejenak kelihatan seperti enggan untuk menjelaskan. Tetapi saya desak mereka agar cepat memberikan pernyataan tentang maksud dan tujuannya. Walaupun saya juga agak kasihan juga melihatnya. Sepertinya mereka berdua itu menanggung beban yang sangat besar dan agak seperti ketakutan juga begitu. Lalu mereka bilang, Pak Ustadz, sebelum saya menceritakan lebih luas, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ustadz. Boleh tidak? Saya bilang boleh, silahkan. Saya mau tanya Pak Ustadz, seberapa luasnya atau seberapa kesempatannya yang dimiliki oleh seorang hamba untuk mendapatkan ampunan dari Allah ketika hamba itu sudah merasa terlalu banyak melakukan dosa. Bahkan salah satunya melakukan dosa yang besar. Maka saya tersenyum sejenak memberikan spirit kepada mereka bahwasanya tidak ada masalah untuk ampunan dari Allah. Walaupun sebesar dan sebanyak apapun dosa kita. Insya Allah asalkan kita punya itikad yang kuat untuk mentaubati segala kesalahan, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu kenapa Bapak dan Ibu bilang seperti itu, bertanya seperti itu kepada saya? Ada apa sebenarnya? Apa yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Sehingga pertanyaan ini sangat jarang sekali saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Maka si bapaknya itu, Pak Wawan, ngomong ke saya, Pak Ustadz, saya ini seperti sedang dikejar-kejar hantu, Pak Ustadz. Saya ini hidupnya tidak tenang. Saya ini dihantui dengan rasa takutan yang sangat banyak. Sudah beberapa waktu yang lalu. Sekitaran ya 1 tahunan ke belakang lah. Saya merasa hidup ini tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram. Saya tidak memungkiri ketidaknyamanan yang saya rasakan ini adalah hasil daripada perbuatan saya, Gus. Oke, begini sajalah.
untuk mempersingkat, karena Gus juga ada acara nih sebentar lagi 1 jam ke depan. Jadi kalau bisa tolong ceritakan sedetail mungkin yang Bapak dan Ibu mampu untuk menceritakan. Jadi begini Gus, saya tuh dulu tuh termasuk orang yang sukses. Orang yang sukses di dalam bisnis lah katakanlah. Saya tanya bisnis apa yang Bapak punya dan Ibu. Dulu saya itu sebagai bisnis saya itu adalah di bidang kuliner atau makanan. Dalam hal ini katakanlah saja mereka mengatakan dia punya beberapa pabrik kecil-kecilan, yaitu pabrik tempe dan tahu. Dan belakangan juga setelah saya tanya-tanya, mereka itu asalnya itu bukan dari Tangerang, itu domisili sekarang. Aslinya kelahirannya bukan dari sana. Jadi mereka itu punya bisnis produksi tahu dan tempe. Udah berapa pabrik kecil-kecilan dia punya. Lalu bagaimana? Saya bilang, saya sukses dulu Pak Ustadz. Cuman sayang Pak Ustadz, namanya juga saya mungkin manusia, saya terpleset juga ke dalam kesalahan. Saya rasa saya punya uang, saya punya power, ekonomi, jadi taruhlah hasil daripada bisnis saya itu, usaha saya itu, saya alokasikannya tidak baik Pak Ustadz. Saya pakai hura-hura, saya pakai untuk main-main sama teman-teman gitu. Nah, walaupun saya beberapa kali diingatkan oleh istri saya dan putra-putri saya tetap bergeming kepada kesenangan saya dulu itu. Akhirnya waktu terus berjalan, Gus, setelah beberapa tahun saya mengalami kesuksesan dan saya terus berjalan di kesenangan saya pribadi, ke sana sini, main dan lain sebagainya. Termasuk saya melakukan perbuatan judi juga, itu minum-minuman keras itu. Mungkin ini teguran dari Allah juga, Gus. Mereka ini usia berapa? Sekitar 50 dan 50-an ya? 50-an lah, sekitar 50-an. Lalu saya tanya lagi, nah setelah itu bagaimana Bapak, keadaan Bapak dulu itu? Nah mungkin ini Gus, saya tadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya ditegur oleh Allah. Saya melakukan hal-hal yang tidak baik menurut syariat Islam, makalah tidak tahu dari mana awalnya bisnis saya itu perlahan-lahan jadi menurun. Dan akhirnya saya sampai kepada titik yang paling mengenaskan. Bisnis saya hancur sehancur-hancurnya, Gus. Nah, awal dari situlah bukannya saya lebih ingat kepada Tuhan, kepada Allah. Justru dari sana awal mulanya saya menemukan kegagalan yang sangat besar. Kenapa? Karena dari sana, dari awal kebangkrutan usaha saya, bisnis saya itu, jadi saya mencari jalan keluar. Mungkin awalnya saya juga mencari jalan keluar yang normal-normal saja. Saya datangi teman-teman saya untuk minta bantuan, untuk supaya bisa membangkitkan lagi bisnis saya. Tetapi ternyata sulit juga mendapat bantuan dari mereka. Sampai untuk makan pun saya rasa saya sampai pada akhir susah untuk mendapatkan makan juga. Jangankan untuk poya-poya seperti yang dulu-dulu. Makan dan rokok pun saya mengalami kesulitan. Maka saya sudah lari sana sini, temui teman saya yang sukses dan lain sebagainya, yang saya anggap bisa mampu menolong saya, ternyata semuanya juga tidak bisa membangkitkan lagi keterpurukan saya. Akhirnya
Di sanalah mulailah bisikan-bisikan yang tidak baik datang ke saya. Kenapa kamu harus terus diam atau larut di dalam kesulitan, kesengsaraan? Ada banyak cara yang mudah dan cepat. Itu saya terima dari kabar sana sini, dari cerita orang sana sini. Akhirnya saya berfokus untuk mencari kebenaran hal itu. Artinya apakah benar ada jalan atau solusi yang cepat, itu yang tidak membutuhkan proses lama, yang akhirnya bisa membangkitkan lagi kehidupan saya. Nah di sana Gus, saya dapat kabar bahwa ada suatu tempat yang bisa memberikan jalan keluar kalau kamu mau, katanya. Tetapi ya ini berisiko tinggi, sangat berisiko, baik risiko menurut aturan dunia, terlebih aturan akhirat, aturan agama. Tetapi bagaimanapun juga, walaupun yang ngasih kabar ke saya sudah memberikan beberapa warning, nanti ini akan akibatnya begini, resikonya begini, di sana saya sudah gelap hati kayaknya, Gus. Makanya saya lanjutkan saja dengan keinginan saya pada waktu itu. Saya bilang sama istri saya ini kebetulan itu istrinya nggak banyak bicara juga, Mang itu. Tertegun saja, sekali-kali dia seperti menyeka air mata juga dia. Sambil mendengarkan cerita suaminya itu. Tidak banyak komentar dan lain sebagainya, dia hanya mendengarkan saja. Saya ngomong ke istri, Bu, kalau begini saja hidup kita, nanti apa yang akan kita dapatkan? Lalu bagaimana kalau sekarang Bapak mau ambil jalan sendiri saja? Maksudnya gimana, Pak? Begini, Bapak dapat kabar bahwa ada satu tempat dan satu orang yang bisa kita hubungi, dan asalkan kita sudah pasrah dengan aturan yang dia berikan, pasti hidup kita akan berubah kembali. Di mana, Pak, katanya? Ya sebutlah di satu tempat ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan ini tempatnya ya. Dengan persetujuan istri saya, yang mungkin istri saya juga sepertinya agak terpaksa juga gitu. Tetapi bagaimana, kalaupun tidak menyetujui juga, mungkin istri saya juga merasakan betapa beratnya hidup saat itu, maka terpaksa dan tidaknya dia ya membolehkan saya. Saya berangkat sendiri saja dengan berbekal informasi atau alamat yang saya dapatkan dari banyak orang, terutama dari seseorang yang mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya, yang menunjukkan kepada tempat itu. Nah, di tempat itulah saya mengadakan atau melakukan suatu ritual yang sudah pasti ini dilarang oleh syariat Islam. Tapi waktu itu saya tidak memikirkan hal itu, Gus. Saya memikirkannya hanya uang, kehidupan yang jauh lebih baik lagi, layak dihormati seperti yang sudah-sudah. Itu saja yang ada di benak pikiran saya. Dia bilang begitu. Lalu saya datangi orang yang dimaksud oleh saya, dan kebetulan beliaunya ada, Bang Ed, dan saya ditanya-tanya beberapa waktu. Saya jelaskan kronologis keadaan kehidupan saya dan keluarga, terutama dengan istri saya dari awal sampai detik ini. Nah, lalu dia bertanya, katakan sajalah dia dipanggilnya Mbah Mang E itu. Pak Wawan ini melanjutkan ceritanya, kisahnya, setelah beliau bertemu dengan katakanlah paranormal itu yang dimaksud oleh Pak Wawan tadi. Pak Wawan bilang ingin merubah kehidupannya dengan jalan yang sudah terbiasa ada di sini.
yang disediakan oleh Mbah gitu. Pak Wawan bilang, saya sudah siap dengan resiko yang akan saya terima. Asalkan saya tunjukkan atau berikan jalan supaya merubah kehidupan. Itu kata Pak Wawan gitu. Pak Wawan melanjutkan kisahnya. Setelah itu saya langsung dipinta oleh Mbah bahwa saya ini Gus harus menginap minimal 2 atau 3 malam. Kalau 2-3 malam itu dianggap oleh Mbah itu sudah bagus dan sukses, boleh pulang. Maka Pak Wawan itu melakukan apa yang dipinta oleh Mbah atau paranormal tadi. Dan singkat cerita, menurut kisah dari Pak Wawan ini, tamu saya setelah dipinta untuk menginap 3 malam, paling tidaknya dia lakukan. Dan selama 3 malam itu, dia dibimbing oleh Mbah itu harus berdiam diri sendiri, berdiam diri di tempat yang sudah ditentukan. Tempatnya itu di sebuah ruangan, yang mana ruangannya itu sangat, ya kalau menurut aura ini mah sangat penuh dengan mistis lah, menakutkan gitu. Cahayanya sangat minim sekali dan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Pak Wawan itu melakukan seperti yang diceritakan dia kepada saya itu. Setelah 1, 2, sampai 3 malam, saya ini Gus dianggap oleh Mbah lulus. Dan akhirnya saya diperbolehkan pulang. Tetapi saya dibekali suatu benda, yaitu seperti bulu lah, ya, seperti rambut, tapi rambutnya agak tebal-tebal begitu. Ada 3 ikat kecil. Saya kasih itu, saya dikasih sama Mbah itu, dan saya pulang. Dan sebelum saya pulang, saya diamanatkan untuk menjaga itu dan untuk tidak melakukan hal-hal yang diajarkan oleh agama. Kalau dulu suka sholat, suka melakukan sholat, jangan sholat. Kalau suka baca Quran, janganlah baca Quran. Gitu. Saya sih sebenarnya kalau urusan sholat, kata Pak Wawan itu tidak rajin-rajin amat, tapi sukalah sekali-kali saya ngecan. Tapi setelah ada amanat itu ya saya tidak melakukan. Sepulangnya dari sana, saya seperti yang disarankan atau dianjurkan oleh Mbah itu, saya simpan baik-baik itu benda yang dititipkan oleh si Mbah itu tadi, dan saya lakukan apa yang diarahkan atau dianjurkan oleh Mbah. Nah, pada malam, kalau tidak salah cerita beliau, cerita Pak Wawan ini, pada satu malam, sekitar 1 mingguan, jam 12 ke sana, sekitar jam 1-an gitu. Kata beliau, kata Pak Wawan, seperti ada yang mengetuk pintu, seperti ada yang bertamu kepada rumahnya. Kan ini satu hal yang agak ganjil juga bagi beliau ini, karena jarang-jarang tamu ke rumah beliau, apalagi keadaan beliau sudah terpuruk gitu. Tapi pada malam itu, tengah malam itu ada tamu. Maka saya buka dan ternyata setelah dibuka saya sangat kaget sekali. Memang ada tamu, tapi tamunya saya kira itu bukan manusia. Jadi tamunya itu satu sosok yang penuh dengan bulu, penuh dengan rambut itu, dan tinggi besar, muka yang sangat menyeramkan itu. Dari atas mukanya itu sudah terlihat matanya sangat besar sekali. Dan giginya, sebagian giginya juga agak terlihat keluar. Pokoknya sangat menakutkan cerita beliau itu. Dan saya tidak bisa berkata-kata Gus pada waktu itu.
sebelum saya bisa mampu untuk berkata-kata, terdengar terlebih dahulu ada yang berkata, ini saya yang kamu minta. Kemarin kamu minta dan saya sekarang datang ke rumahmu. Dan nanti di waktu-waktu yang sudah ditentukan saya juga akan datang lagi. Saya akan memberikan apa yang kamu mau, tetapi dengan syarat kamu juga harus nurut atau memberikan apa yang saya mau. Nah, setelah itu saya bilang saja, ya saya memang ingin bertemu dengan kamu dan kamu juga mungkin sudah tahu apa yang saya inginkan. Nah, sekarang apa yang kamu mau dari saya? Saya tanya begitu, dia bilang, Gus begini, setiap 1 tahun 2 kali kamu harus memberikan teman kamu sesama manusia untuk menjadi abdi saya atau pembantu saya. Tumbal ya? Semacam wadal atau tumbal. Ya, dengan serta-merta saya seperti yang tadi dibilangin sama Gus, saya sudah gelap mata, sudah tidak berpikir panjang lagi, saya sanggupi saja. Dan akhirnya dari mulai situlah saya seminggu sekali kedatangan makhluk yang seperti tadi. Dan setelah kedatangan makhluk yang seperti tadi di tempat yang sudah disetujui, sesuai arahan Mbah bahwa harus menyediakan satu tempat, sepasang kotak gitu, dan bulu yang dikasihkan oleh Mbah itu harus disertakan di kotak itu. Maka ketika dia menghilang atau pergi, saya buka kotak itu, ternyata sudah ada banyak lembaran-lembaran uang. Setiap kedatangan makhluk itu saya menjadi bahagia karena ada banyak pundi-pundi uang yang saya inginkan dan harapkan. Nah, dari sanalah kehidupan saya, Gus, jadi berubah kembali. Dan bisnis-bisnis saya mulai bangkit lagi dan kami ini sama istri merambah ke bisnis-bisnis yang lain. Bukan hanya saja tempe dan tahu. Begitu. Nah, saya datang ke sini, Gus. Kenapa? Setelah saya mengalami kejayaan kembali sekitar 5 tahunan lah, ya, 5 atau 6 tahunan daripada hasil pesugihan lah katakan ya. Saya seolah-olah mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan petunjuk bahwa perbuatan saya ini dan istri saya ini sangat tidak baik dan akan menanggung resiko yang besar. Dan efeknya kepada kami, Gus, itu selama 1 tahun ke belakang, kami ini dihantui dengan perasaan-perasaan yang sangat menakutkan. Belum lagi ada tuntutan-tuntutan dari alam sana yang harus menyediakan per 1 tahunnya itu minimal 2 persembahan, katakanlah tumbal gitu. Dan itu yang paling mengerikan kalau saya ingat ke masa yang lalu itu ketika saya jaya. Itu orang-orang yang saya katakanlah tumbalkan itu bukan orang lain saja. Ada juga yang termasuk kepada kerabat atau keluarga saya. Itu yang membuat hati saya itu bergetar dan merasakan saya ini orang yang paling jahat, orang yang paling salah. Dan terbayang juga bagaimana balasan dari Tuhan, dari Allah pada saya dan istri saya gitu. Maka dari sana saya ada keinginan ingin mencari jalan keluar dari ketidaknyamanan saya ini dengan berhubungan berkaitan dengan makhluk gaib yang saya hubungi ini. Maka saya dapat informasi, coba datang saja ke Gus di Majalengka di sini, dan alhamdulillah dengan izin Allah saat ini saya datang. Jadi saya intinya, Gus, mohon dibantu, mohon ditolong untuk diputuskan
tali atau rantai pesugihan saya ini dengan makhluk itu. Kiranya bisa atau tidak. Kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau tidak ya bagaimana nasib kami ini. Itu. Tapi saya mohon mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar daripada jalannya syariatnya Gus ini. Setelah saya mendengar cerita panjang mereka, terutama Pak Wawan itu yang banyak menceritakannya, maka saya tertegun sebentar dan dengan ikhlas dan penuh keyakinan bahwa ada seseorang hamba yang ingin kembali ke jalan yang benar, saya menyanggupi, insya Allah saya bisa bantu Bapak dan Ibu. Asal dengan catatan Bapak dan Ibu juga harus betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka terlihat seperti kebahagiaan setelah mendengar jawaban saya itu. Lalu bagaimana Gus? Selanjutnya saya ini, kalau memang kami bisa ini bertaubat dari apa yang telah kami lakukan ini. Begini saja, Bapak dan Ibu, kalau ada saudara di Majalengka, berdiamlah saja dulu sekitar 3 mingguan. Nanti setiap malam Jumat ikuti jamaah aurad atau jamaah istighosah saya. Jadi nginep di area Majalengka? Iya. Cari penginapan gitu ya? Ya, kebetulan mereka itu ada punya saudara di daerah Majalengka. Dan mereka menyanggupi bahwa tidak langsung pulang ke daerah Tangerang lagi. Sebelum mereka kembali ke tempat saudaranya atau mau ke tempat saudaranya, sempat mereka itu menitipkan sebuah benda, yaitu yang dibungkus dengan kresek berwarna hitam. Dan belakangan saya ketahui itu adalah tumpukan uang. Tumpukan uang, dan dia bilang, Gus, ini saya titipkan uang. Silahkan kalau Gus mau pergunakan, saya ikhlas. Tetapi mohon maaf, ini uang mungkin tercampuri dengan hasil pesugihan saya. Jadi saya nggak mau bawa-bawa lagi lah. Kalau nilainya berapa tuh Gus kira-kira? Itu nilainya seperti yang dia katakan 200 jutaan. Juta ya? Ya, 200 jutaan. Gepokan begitu ya? Gepokan ada ratusan dan 50 itu pecahannya. Setelah menyerahkan itu ya saya terima, saya simpan baik-baik. Dan tidak ada niatan saya untuk mempergunakan gitu. Pulanglah mereka ke tempat yang mereka tuju, yaitu saudaranya. Nah, seperti yang telah disepakati, malam Jumat pertama mereka datang lagi ke tempat saya. Waktu asaran tibanya. Nah, setelah waktu asar mereka datang lagi dan saya berikan arahan dulu untuk nanti malam mengikuti acara zikir istighosah bersama jamaah dan anak-anak santri saya itu. Nah, setelah dipahami oleh mereka dan akhirnya tibalah waktunya. Pada awal-awal prosesi zikir itu seperti biasa, sampai setengah jaman tidak ada hal-hal yang ganjil. Tapi setelah hampir mau selesai, tiba-tiba ada suara yang menjerit-jerit dari belakang itu, dari jamaah saya itu. Sampai hampir-hampir saya juga buyar tuh, fokus memimpin zikir itu. Tapi saya lanjutkan terus, dan setelah hampir selesai dan mau berdoa, ternyata yang menjerit itu semakin menjadi-jadi. Saya tengoklah ke belakang, ternyata yang menjerit-jerit itu Pak Wawan tadi itu yang ikut. Menjerit-jerit sambil berkata-kata yang di luar kebiasaan. Dan posisinya sudah tidak duduk lagi. Posisinya Pak Wawan itu sudah berguling-guling. Berteriak? Sambil teriak-teriak, berguling-guling kiri kanan gitu. Ya seperti ban atau roda yang mutar aja gitu.
teriakannya ya jangan ambil anak saya, jangan ambil istri saya. Itu aja. Tidak berulang-ulang. Diulang-ulang, tidak lebih dari itu. Dan ada sedikit juga yang dia teriakan itu panas katanya. Dan jamaah yang lain pun ikut membantu untuk menenangkannya. Tapi ya tidak mampu kelihatannya. Maka saya berdiri dan menghampiri. Sebelum melakukan doa, saya berhentikan dulu. Lalu saya hampiri Pak Wan itu. Dan saya membacakan doa untuk mengembalikan kesadaran beliau. Dan alhamdulillah atas izin Allah, beliau juga sadar kembali, normal kembali dan bisa diajak komunikasi lagi dengan normal. Lalu saya tanya, apa yang terjadi tadi? Dia bilang, Gus, saya ini seperti bukan di tempat zikir atau di tempat majelis Gus, tetapi saya seperti seolah-olah ada di tengah lautan, tengah lautan, dan saya seperti mau ditenggelamin gitu, mau dimasukin ke lautan itu. Maka saya menjerit-jerit dan saya lihat juga anak dan istri saya sudah ada yang bawa itu, mau ditenggelamin juga gitu. Makanya saya rasa itu keluarga saya mau dimasukin ke laut itu, ke air itu. Nggak tahu saya ngomong apa. Apa dia kedatangan makhluk? Ya, jadi yang mau nenggelaminnya itu makhluk-makhluk yang sudah familiar bagi dia itu. Seperti apa sosoknya? Ya, seperti orang tetapi penuh dengan bulu hitam yang gimbal itu, dan wajahnya sangat menyeramkan itu. Sangat menyeramkan. Banyak sekali kata Pak Wawan itu. Setelah sadar dan beliau istirahat, ya memang sudah waktunya beristirahat, udah waktunya selesai itu, waktu zikirnya itu, tinggal prosesi doa saja. Ya sudah, nggak apa-apa, mau posisi duduk mau gimana enaknya silakan Bapak lakukan saja. Setelah berdoa selesai dan sholat isya, lalu pulanglah masing-masing jamaah, dan Pawan pun pulang ke rumah saya dulu dan menceritakan kembali hal yang terjadi pada waktu tadi ikut prosesi zikir tadi. Jadi pada intinya Pawan mengalami hal yang sangat menakutkan sesuai perjalanan hidup dia waktu ke belakang itu, perjanjian ya mungkin dia. Singkat cerita, itu minggu pertama seperti itu, minggu kedua tidak ada jauh bedanya. Artinya Jumat kedua juga seperti itu. Pawan itu tidak sadar kembali itu, dan sampai malam Jumat yang ketiga pun seperti itu. Akhirnya setelah habislah masa 3 malam Jumat itu, saya berintrospeksi, saya berfokus apakah ini saya dilanjutkan atau tidak. Maka dari itu saya mohon izin pada guru saya, dan ternyata guru saya mengizinkan, dan insya Allah diberikan oleh Allah keamanan. Dengan dasar itu saya yakin, karena saya juga manusia biasa ini Bang Eyah, karena saya juga ada sedikit besarnya rasa ketakutan juga gitu. Takut nanti mengimbas ke keluarga saya juga begitu. Tetapi atas izin guru dan saya mantapkan hati saya sesuai persetujuan prosesinya, nanti malam Jumat yang keempat tidak usah ikut, itu khusus untuk saya lakukan sendiri saja di luar jamaah. Nah, singkat cerita, malam Jumat yang terakhir yang disetujui itu yang keempat, setelah selesai zikir bersama sekitaran jam 1 lah gitu, waktu sahur saya lakukan prosesi katakanlah pemutusan itu. Saya awali dengan mensucikan diri saya dengan berwudu dan melakukan sholat. Saya sholat tobat dulu, saya sholat hajat dulu, memohon untuk diberikan kemudahan dan kebaikan dari apa yang saya kerjakan untuk menolong hamba-Mu ya Allah itu. Dari awal tidak ada apa-apa, tidak ada keganjilan yang saya alami. Tetapi ketika saya mengucapkan zikir lafaz hasbunallah
itu hasbunallah, ya, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Ini serasa ke pintu majelis itu yang dipakai tempat saya zikir itu seperti ada yang membanting, ya, seperti ada yang membanting bola atau batu, ya gitu. Terdengar suaranya sangat keras sekali. Sampai hampir-hampir saya juga melepaskan kehusuan saya itu. Tapi alhamdulillah saya masih kuat. Itu terdengar beberapa kali, bukan satu kali. Ada mungkin kurang lebih lah sekitar 5 kalian itu. Dengan durasi 1 menit dan bunyi lagi begitu. Tapi saya terus saja langsung ke prosesi selanjutnya, tidak mengindahkan apa yang saya dengar itu. Setelah saya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, mestinya itu sebanyak 313 kali, tetapi baru nyampe setengahnya saya dengar suara pintu itu terbuka. Di sana saya mulai tidak fokus. Akhirnya saya menolehlah ke belakang. Ternyata pintunya tetap tidak terbuka. Padahal tadi perasaan telinga saya mendengar pintu itu ada yang membuka. Makanya saya balik arah zikir saya, jadi yang tadinya ke arah kiblat, saya arahkan ke arah pintu sajalah. Nah, saya beralih menghadap ke pintu. Saya lanjutkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Baru ada hal-hal yang sangat ganjil. Jadi setelah saya fokus membaca la haula wala quwata illa billah sampai menjelang akhir itu 313-an, tiba-tiba dari balik pintu dan dari balik tembok itu seperti ada yang menembus atau datang begitu saja. Semakin membesar, semakin besar dan semakin jelas wujudnya itu dari penglihatan saya itu, oleh penglihatan saya itu. Nah, ternyata wujudnya itu sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Pak Wawan ketika dia melakukan prosesi zikir bersama itu. Dan yang saya kaget itu, jadi tingginya itu melampaui atap, apa ya, katakan atap rumah atau gimana namanya itu? Plafon ya, plafon. Jadi pas kepalanya itu di plafon itu sangat tinggi sekali itu. Dan saya kira hanya dia saja yang datang, tetapi berangsur-angsur ada banyak juga. Dari hampir sekeliling saya itu ada banyak makhluk yang seperti itu. Itu Gus sendirian ya? Sendirian saya. Cuman saya jadi berbelok arah, tadinya ke kiblat jadi ke pintu itu. Setelah ke pintu adalah itu banyak gitu. Nah, saya bilang aja langsung itu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya bacakan 3 kali. Saya bilang, bertanya, siapa kamu? Itu dengan bahasa Sunda dulu itu ya. Siapa kamu? Dia menjawab, saya yang punya orang yang datang ke kamu. Saya ini yang punya orang yang datang ke kamu, yang minta tolong ke kamu untuk berkhianat ke saya. Terus setelah kamu tahu dia datang ke saya untuk meminta pemutusan hubungan dengan kamu mau gimana? Saya bilang begitu. Dia bilang, janganlah ikut-ikut urusan saya. Nanti kalau ikut urusan saya, kamu juga akan terbawa dengan urusan saya. Gitu. Itu suaranya berat ya? Sangat berat dan seperti agak membuat telinga itu sakit juga gitu, yang terasa oleh saya itu. Cuman alhamdulillah pada
waktu itu ya saya diberikan kekuatan. Dan wujudnya nyata. Wujudnya nyata, nggak tahu kalau orang lain yang lihat itu. Saya lihat seperti itu. Kalau misalkan saya berdua dengan orang lain, nggak tahu orang lain itu bisa lihat atau enggak gitu. Kebetulan saya waktu itu bisa lihat, dan banyak dan lebih dari satu. Dan yang pokoknya itu yang paling besar itu yang taruhlah berkomunikasi pada saya tuh. Ya, tapi saya setelah mendengar dia bilang begitu, saya fokus pada tujuan, ingin menolong dan membantu Pak Wawan. Maka apapun resikonya saya lanjutkan. Ini cut dulu bisa nggak nih? Kalau bisa minum dulu nih. Agak buyar juga nih. Padahal ini sedikit lagi nih. Apa? Ambil kayak drama. Udah sini aja, taruh di mana? Sebentar. Ya. Saya dokap tuh. Nah, Sekarang? Ya ada bulu ini ya. ngambek ini. Jadi gimana ya? Tapi karena udah termakan waktu dan memang sudah artinya udah dengan ilmu, tidak terlalu membahayakan juga. Ini kemarin saya nggak bisa tidur di rumah tuh. Saya persiapkan dulu ini untuk acara ini nih. Saya takut mengimbas ke yang lain juga gitu. Tapi udah aman lah saya kira ya. Saya berangkat aja. Persis yang itu. Kenapa? Persis Berbulu. makhluknya gitu. Iya, persis gitu. Oke, enggak. Jadi kalau kamu mau membantu orang itu, maka kamu akan berhadapan dengan saya, kata makhluk itu. Kamu berani nggak berhadapan dengan saya? Dan semua keluarga kamu akan saya bawa juga. Sempat saya juga agak takut juga tuh mendengarnya. Itu mungkin saya bisa kuat, bisa tahan dengan ilmu yang saya miliki dari guru saya. Tetapi bagaimana juga dengan istri dan anak saya gitu. Saya juga sempat takut gitu. Dan akhirnya dengan kegigihan yang saya miliki hati itu, saya la haula saja, seperti apa yang saya bacakan tadi, la haula wala quwata illa billah. Oke, apa yang kamu mau lakukan ke keluarga saya, silahkan. Ke saya silahkan. Kamu mau bunuh saya, mau bunuh istri saya dan anak-anak saya, silahkan. Karena saya punya keyakinan yang punya hidup dan punya mati bukan kamu. Yang punya hidup dan mati adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Silakan, kamu mau memperlakukan gimana ke saya? Setelah saya bilang begitu, dia itu seperti tangannya membesar dan ke belakang tuh, ke belakang seperti mengambil sesuatu, menembus tembok itu, ke belakang tembus tembok. Dan tak lama kemudian kembali lagi tangannya yang penuh bulu itu dan besar itu. Dan saya lihat di sana di tangannya itu ada istri saya yang sedang dipegang lehernya itu sambil digitu-gituin gitu. Dan terdengar juga teriakan istri saya itu. Terdengar sekali, sangat menyakitkan, sangat histeris sekali, seperti minta tolong gitu. Dan ada juga artinya minta tolong, panggil saya itu istri saya itu. Ayah tolong, begitu. Ayah tolong lepaskan ibu, begitu kan saya panggil ibu, dia bilangnya gitu. Saya sempat berpikir juga ini benar atau tidak ya kayak gitu. Tapi saya terus aja langsung Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang saya baca. Tidak banyak berkata-kata. Ada sekitar 5 menitan lah durasi itu. Dia memegang istri saya. Lalu dikembalikan seperti
Bukan, seperti dilempar ke belakang. Nah, seperti dilempar ke belakang, istri itu dilempar begitu dan terdengar suara seperti orang yang jatuh itu. Dan jeritan yang sangat histeris itu, yang sangat menyakitkan itu. Kalau saya mengikuti nurani manusia, ya mungkin saya gagal di sana. Tetapi saya fokus saja bahwa itu bukan mungkin, itu adalah sebagai ujian saja. Nakut-nakuti saja gitu. Lalu setelah itu tangannya kembali ke belakang. Itu. Ambil lagi seperti yang tadi itu, dan ada lagi yang dibawanya itu anak saya. Anak saya yang pertama itu, waktu itu saya baru punya anak yang satu itu. Cowok itu. Umurnya sekitar 2 tahunan lah. Dia pegang-pegang, dia putar-putar gitu, dan terdengar juga tangisan anak saya itu. Kasihan itu kalau. Dan jadi memang, sambil dijambak putar-putar begitu? Iya, di rambutnya, di gimana itu ya. Jadi leher dipegang, lalu pindah ke rambut, lalu itu istri saya. Kalau anak saya leher, lalu tangan anak saya itu dipegangnya. Dan seperti yang terjadi ke istri saya, gambar istri saya tadi, lalu dilempar lagi ke belakang dan terdengar suara orang yang jatuh itu dan tangisan anak saya yang kecil itu. Setelah masa itu terlewati, saya tetap baca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya tidak ada yang bisa membahayakan, yang tidak ada bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu saja. Nah, setelah itu heninglah beberapa saat, entah dari mana dan bagaimana, tiba-tiba mereka itu hilang dari penglihatan. Satu persatu saya tengok sini nggak ada, tengok sini nggak ada. Begitu. Jadi hampa lagi ruangan, hanya saja sendiri. Saya balik lagi arah ke kiblat. Saya maksud untuk berdoa, menghatamkan prosesi saya ini. Nah, tapi sebelum saya lakukan doa, tiba-tiba ada suara lagi. Ada suara lagi. Yang suara itu berkata, aing ingetkeun maneh ulah rek sakali deui ikut campur kana urusan aing. Eta tadi ku aing geus dibere gambaran kumaha lamun maneh ikut campur urusan jeung aing. Jeung eta henteu bohong, bakal aya nyatana. Lamun satuju kana anu dipikayang ku aing, eureun ngadoa. Eureun ngadoa, entong ngadoa. Entong ngenta ka pangeran maneh. Setelah saya mendengar suara itu, yang artinya dia meminta untuk jangan berdoa, menghatamkan proses itu, tapi saya tidak mau. Saya lanjutkan saja berdoa. Sampai selesai doa itu, saya berhenti sejenak, istirahat sejenak, menyandarkan tubuh ke tembok dan berpikir, mudah-mudahan di rumah saya aman. Tapi dengan keinginan yang kuat, saya tidak bisa menahan lagi penasaran saya itu terhadap keluarga saya di rumah. Langsung saya bangun dan pergi ke rumah. Saya lihat kamar istri saya. Istri saya masih ada, alhamdulillah. Itu tadinya saya pikir sudah tidak ada atau gimana lah. Saya bangunin dia, bu, gitu, bu. Dia bangun nyaut itu. Apa ya, dia bilang gitu. Ini ayo udah selesai. Ibu nggak kenapa-kenapa? Enggak ya, ibu tidur. Si dede mana? Ini. Jadi alhamdulillah setelah saya memastikan keluarga aman, walaupun hati saya tetap ada kekhawatiran, saya pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Malam itu saya tidak tidur, lepas saja sampai subuh. Setelah subuh, paginya saya telepon Pak Wawan itu yang sedang menginap di saudaranya itu, suruh nemuin saya hari itu juga. Dan alhamdulillah dia bisa untuk menemui saya. Sekitar jam 9-an pagi mereka datang ke rumah saya dan saya tanya, tadi malam apakah Bapak mengalami hal-hal yang ganjil atau bagaimana dan apa yang dilakukan Bapak? Kan saya anjurkan walaupun tidak datang ke majelis saya juga Bapak tetap berzikir
cukup baca Allah Allah saja gitu. Mau tidur, mau sambil duduk itu bebas. Lalu beliau Pak Wawan bercerita bahwa tadi malam saya tidak bisa tidur Pak Ustadz. Kenapa saya bilang tidak bisa tidur? Apakah banyak nyamuk? Bukan Pak Ustadz. Jadi sama persis juga didatangi lagi oleh makhluk itu dan minta untuk melanjutkan perjanjian-perjanjian yang sudah dibikin waktu dulu. Kalau tidak, maka akan ada resiko yang lebih besar katanya yang terjadi kepada keluarganya. Gitu. Tapi saya walaupun takut, tapi saya terus baca saja sesuai anjuran Gus itu. Saya baca Allah, Allah. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, Allah, Allah saja. Alhamdulillah sampai menjelang subuh, saya tidak lepas untuk membacakan zikir itu. Nah, menurut Gus sendiri, sampai detik ini, bagaimana saya bisakah memutus hubungan pesugihan saya itu dengan makhluk-makhluk yang tadi? Saya bilang insya Allah bisa. Dari mulai detik ini Bapak sudah terbebas, Ibu sudah terbebas. Dan kita bisa lihat nanti, kita bisa buktikan. Saya ambil kotak itu dan ternyata di dalam kotak itu yang sudah saya simpan uang itu, uangnya sudah tidak ada. Sedikit pun tidak ada, 1 lembar pun tidak ada. Hilang. Nah, ini menunjukkan secara teoritisnya ini sudah berhasil untuk memutuskan. Nggak berubah jadi apa begitu? Nggak. Hilang aja, lenyap ya? Hilang. Nah, setelah beliau melihat tumpukan uang yang dia titipkan kepada saya menghilang, maka Pak Wawan terlihat bersyukur sekali dan berniat untuk mengikuti pengajian atau aurad-aurad yang saya selenggarakan. Dan memang kebetulan saya ingin menganjurkan hal itu. Maka saya bilang kepada mereka, Bapak dan Ibu, untuk beberapa waktu ke depan, tolong kalau ada waktu dan sehat, ikutilah jamaah istighosah saya. Barang 1 atau sampai 3 kali pertemuan. Dari sana, alhamdulillah, mereka selama 3 tahun aktif ikut prosesi yang saya arahkan, terlebih kepada zikir istighosah di majelis saya. Setelah 3 tahun itu kehidupannya seperti apa, Gus? Bagus dia, karena ada komunikasi juga. Saya tanya perekonomiannya seperti bagus. Apa? Perekonomiannya dia di samping yang meneruskan jejak yang dulu bisnis tempe tahu itu, dia ada juga yang lainnya. Ya. Itu. Yang saya tahu pada umumnya kalau mereka yang sudah melakukan pesugihan, biasanya setelah itu kehidupannya jadi susah gitu. Ya kalau ini enggak ya? Ini enggak, maka normal kembali dan ya seperti tidak ada beban gitu. Normal kembali, punya usaha lagi gitu. Dan yang paling saya bersyukurnya, di samping normal perekonomiannya itu, dia jauh lebih baik lagi di dalam beragamanya. Ya. Gitu. Jadi kalau mereka yang melakukan pesugihan membuat perjanjian bisa diputus semua. Insya Allah atas izin Allah dan kemampuan yang kita punya. Yang terakhir, Gus, ada pesan moral untuk penonton Malam Mencekam. 2 patah kata mungkin. Oke, untuk pemirsa Malam Mencekam semuanya, mengambil daripada hikmah kisah tadi, mari kita untuk lebih memperdekatkan diri lagi kepada Allah. Mungkin kita semua mengalamilah berbagai macam ujian, bentuk kehidupan kita, ada yang berat sekali kita alami, tapi kita harus tetap ingat bahwa kita ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikannya? Yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita punya kesulitan, kalau kita sudah memasrahkan diri semuanya kepada yang mengendalikannya, insya Allah innamal usri yusra. Di balik kesulitan ada banyak kemudahan. Dan yang paling utama, kita harus lebih
mengasah lagi ketakwaan kita kepada Allah dan ketawakalan kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya dan Allah akan berikan rezeki yang dari tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu pengalaman dari Gus Muh ya. Jadi mengobati atau menolong orang yang terjerat perjanjian pesugihan. Akhirnya alhamdulillah kembali normal ya Pak. Tapi jangan coba-coba. Jangan. Masalah datang ke Gus ya. Jangan. Jadi mentang-mentang bisa ditolong, sudah aja pesugihan nanti minta tolong Gusmu. Jangan ya. Jangan. Baik. Terima kasih Gus, sehat selalu. Sama-sama, amin. Dan Sobat Malam Mencekam, jangan lupa untuk menyaksikan video Malam Mencekam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.